Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferzatullah. Saya dari Teknik Elektro kelas B 2023. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan mengenai pembahasan ujian akhir semester mata kuliah mata kuliah kimia dasar yang telah diberikan sebelumnya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu soal yang pertama itu adalah perhatikan reaksi berikut ini. C plus O2S menghasilkan CS2, lalu perubahan entalpinya adalah sebesar min 28 kcal per mol. Lalu C plus O2 bereaksi menjadi CO2, perubahan entalpinya adalah sebesar min 94 kcal per mol. Lalu yang ketiga adalah CS plus O2 bereaksi menjadi SO2, perubahan entalpinya sebesar min 70 kcal per mol. Nah, yang ditanyakan adalah kalori yang dilepaskan jika 3,8 gram CS2 dibakar dengan reaksi CS2 plus 3O2 menghasilkan CO2 plus 2SO2 adalah sebesar. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kalorinya. Nah, jadi rumus kalori itu adalah Q sama dengan perubahan entalpi dikali dengan jumlah mol. Itu rumusnya. Nah, maka dari itu kita harus mencari apa dulu perubahan entalpinya. Oke, langsung ke sini. Nah, di sini kita melihat reaksinya yang sudah tadi disebutkan sebelumnya. Dibakar menjadi CS2 plus 3O2 bereaksi menjadi CO2 plus 2S2. Nah, rumus mencari kalor itu sama dengan Q sama dengan perubahan entalpi dikalikan dengan N. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari kalor, berarti kita harus mencari perubahan entalpi dari yang sudah dibakar ini, gitu ya, yang pada 3,8 gram CS2. Nah, caranya untuk mencari perubahan entalpi itu ada 3. Jadi yang pertama bisa kita dengan mengalihkan, bisa kita dengan penambahan, bisa juga dengan dibalik gitu. Jadi yang kanan menjadi kiri, misalkan ini CS2 misalkan dibalik menjadi kiri, yang kanan menjadi kiri, kanan menjadi kiri. Oke, bisa seperti itu. Nah, untuk kasus seperti ini kita harus pilih yang pertama, C plus O2S menghasilkan CS2 perubahan entalpi sebesar min 28. Nah, kita samakan dengan yang dibakar ini. Apakah udah sama belum gitu ya? Misalkan yang ada asalnya misalkan di kanan, jadi di kiri, misalkan di sini ada di kiri. Ya, berarti kita harus dari yang kanan menjadi kiri gitu. Misalkan kali, kalau misalkan mengalihkan, misalkan di sini ada 3 atau 2, misalkan di sini ada 2, atau misalkan ada 2 di sini. Terus kita juga yang reaksi ini harus disamakan. Kalau misalkan ini belum 2, ya kita kalikan dengan 2 dan seterusnya. Oke, yang pertama, C plus 2S menghasilkan CS2 dengan perubahan entalpi min 28 kcal. Nah, kita lihat di sini udah sama atau belum? CS2-nya apakah CS2-nya di sini kita lihat di sini kanan, di sini kiri. Ya, berarti yang harus kita lakukan adalah membalik. Nah, yang di kanan menjadi yang kiri, berarti di sini CS2-nya yang hasil yang tadinya itu menjadi produk menjadi reaksinya. Jadi CS2 tadi bereaksi menjadi C plus 2S. Nah, C-nya ada di sini, 2S-nya juga di sini. Nah, udah sama kan? Oke, yang kedua. Sekarang, nah kasus kedua ini kita lihat di sini C-nya ada di kiri, benar. O-nya ada, ya. CO2 benar, gak ada 2 kali dan juga sama, yang kanan tetap di kanan, yang kiri tetap di kiri. Berarti ini tidak usah kita apa-apakan lagi. Oh iya, yang pertama ini, kalau misalkan untuk yang pertama saya lupa nih. Perubahan entalpi kan ini min 28, karena ini dibalik, maka yang min dibalik menjadi plus lawannya. Oke, jadi ini jadi perubahan entalpi untuk pertama itu adalah sebesar plus 28 kcal per mol. Nah, yang kedua nih, tadi saya sampaikan bahwa ini kan udah tetap, ya udah kita tulis lagi gitu karena tetap perubahan entalpinya sebesar min 94 karena kita tidak usah apa-apakan lagi. Oke, udah sampai sini. Samakan nih. Lalu yang ketiga, S-nya ini ada O2, tapi di sini ada 2 O2, oke. C2, CO2, S2. Di sini S, ya ada O juga ada di kiri. Lalu SO2 di sini ada kanan. Apa yang beda? Di sini yang sesudah dibakar ada 2. Yang di sini cuma 1. Yang harus kita lakukan adalah menyamakan yang dengan reaksi yang sudah dibakar ini gitu ya. Di sini 2, di sini 1. Berarti apa yang kita lakukan? Ya, mengkalikan 2. Oke, jadi di sini adalah 2S plus 2O2. Lalu di sini 2S O2.
Nah, perubahan entalpinya juga jangan lupa harus dikalikan juga, karena kan tadi kali. Oke, jadi di sini min 70 dikalikan 2 jadi min 140 kilokal per mol. Oke. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari perubahan entalpinya itu plus 28 min 94 min 140. Kita jumlahkan semuanya menjadi min 206 kilokal per mol. Oke. Nah, di sini kita udah dapat perubahan entalpinya. Nah, perubahan entalpinya udah kita dapat dari reaksi sudah pembakaran. Sekarang kita mencari jumlah molnya gitu. Nah, mencari jumlah mol masih ingat gak? Iya benar. Jadi massa dibagikan dengan AR. AR siapa? AR CS2, karena yang di sini ditanyakan adalah kalori yang dilepaskan jika 3,8 gram CS2. Berarti ini adalah si MR-nya, MR dari CS2-nya. Oke. Jadi M dengan M plus MR. Masanya berapa? 3,8. Nah, AR dari S AR dari C berapa? 12. Terus AR dari S itu kan sama dengan 32. 32 di situ kan S-nya ada 2. Berarti 2 dikali 32 adalah 64. Berarti kan 64 ditambah dengan 64 ditambah 64 ditambah 12. Jadi hasilnya adalah 76 ya, 76. Berarti 3,8 dibagi 76. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,05 mol. Oke. Perubahan entalpi udah diketahui. Molnya udah diketahui, langsung aja. Karena ini perubahan entalpi dikalikan dengan jumlah mol, maka min 206 dikali 0,05. Kalornya itu ya, ini lihat. Hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah min 10,3 kilokal. Nah, jadi kalori yang dilepaskan jika 3,8 gram CS2 setelah dibakar dengan reaksi C S2 plus 3O2 menjadi CO2 plus 2S2 adalah sebesar min 10,3 kilokal. Nah, bahwa diketahui kalau misalkan min berarti ini adalah reaksi eksoterm. Oke, mantap. Kita lanjut soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, kita bacakan dulu ya soal nomor 2 itu. Nomor 2 itu adalah soalnya berdasarkan reaksi berikut ini gitu ya. X plus Y bereaksi menjadi Z. Lalu berdasarkan data berikut ini yang diperoleh pada suhu 360 Kelvin, tentukan order reaksinya yang pertama. Yang kedua, konstansa lajunya. Lalu yang ketiga, yaitu yang C, laju awal berkurangnya X ketika konsentrasi X sebesar 0,30 M dan Y sebesar 0,40 M. Oke, pertama kita harus mencari order reaksi. Oke, berarti yang harus kita cari adalah pangkat dari si X, reaksi X dan Y, si X dan Y. Nah, oke. Nah, kita misalkan gini aja lah, kita bayangin. Order reaksi itu kan pangkat. Kita asumsikan bahwa yang X itu kita simbolkan sebagai M, lalu yang Y itu kita simbolkan sebagai N. Berarti kita harus mencari si yang X ya, yang si M-nya itu. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya biar lebih gampang, ini cara saya. Itu jadi kita cari nih yang si Y itu yang mana yang sama. Si Y itu dari data-data yang sudah diberikan gitu ya. Nah, ini kan ada nih tabelnya nih. X, MS itu yang pertama, data pertama itu adalah 0,053, lalu X-nya itu adalah 0,1, lalu Y 0,5 dan seterusnya. Nah, di sini ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Nah, kita cari nih kalau misalkan kita ingin mencari si X, kita cari di Y itu mana ini yang sama. Nah, di sini ternyata ada yang sama nih. Di data 2 dan 5, 0,3 di yang Y ya. Kan ini kita ingin mencari X, berarti kita harus mencari yang tetap di Y-nya itu berapa gitu. 0,3 nih di data 2 dan data 5. Data terus ada di data 3 dan data 4, 0,6 dan 0,6. Nah, kita cari yang mana? Bebas. Ini aja ya, data 2 dan data 5 ya. Berarti pas kalau misalkan di data 2 dan data 5 berarti si X-nya itu 0,2 dan untuk data 2 itu 0,2 di X dan di data 5 itu 0,4. Berarti data 2 dan data 5.
0,2, 0, data 2 dan data 5, 0,4. Oke. Sama di sini juga di sini data 2 dan data 5 untuk M per ms-nya di initial rate of disappearance of x ms. Itu di data 2 itu ada 0,127. Lalu yang 5 itu 0,509. Nah, kalau gini kan gampang. Nah, pada data X ya, pada data X ini di sini lihat. Bisa dilihat nggak? Nah, 0,2 ke 0,4 itu bedanya berapa kali? 2 kali kan? Berarti ini adalah sama dengan 2 pangkat M. Karena yang misalkan untuk koordinasi X itu M ya, kita sudah sepakati, untuk Y itu N. Nah, untuk 0,127 untuk M per ms-nya itu kan untuk M per ms-nya itu ya, untuk data 2 0,127, untuk data 5 0,509. Nah, 0,127 ke 0,509 itu bedanya selisihnya berapa kali gitu ya, berapa kali. Nah, kalau misalkan kita hitung hasilnya itu berapa? 4 kalinya. 4 kali dari si 0,127 untuk ke 0,509. Maka ini sama dengan 4. Nah, gampang kalau misalkan udah kayak gini, lihat. Gampang kalau misalkan udah kayak gini. 2 pangkat M sama dengan 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Artinya apa? 2 pangkat 2 kan? Nah, maka M-nya udah kita ketahui bahwa M udah bisa kita ketahui M sama dengan 2. Oke. Untuk order reaksi X itu udah sama dengan 2. Nah, langsung ke order reaksi Y. Nah, saya hapus dulu ya. Oke, kita mencari data yang order reaksi Y. Nah, kalau misalkan untuk mencari order reaksi Y, maka kita harus memperhatikan yang X-nya, yang S-nya ya, yang X-nya. Mana di sini yang tetapannya X-nya itu sama. Nah, di sini ada nih untuk data 2 dan data 4, 0,2, 0,2. Lalu pada data 3 dan data 5, 0,4 dan 0,4. Nah, kita pilih nih. Mending kita yang 2 sama 4 aja ya, 20 deh, biar gampang. 0,2 dan 0,2. Berarti data kita menggunakan data yang Y-nya itu 0,3 dan 0,3 dan 0,6. Nah, yang Y-nya berarti kita 2 dan data 4. 0,3 dan 0,6. Nah, berarti yang MS-nya, yang XMS-nya itu berarti data 2 dan data 4. Berarti 0,127 dan 0,509 ya, data 0,2 salah, 0,254. Kita menggunakan data 2 dan 4, bisa dilihat. Oke. Nah, gampang seperti tadi lagi, 0,3 ke 0,6 itu selisihnya berapa kali gitu ya, 2 kali kan, berarti di sini 2 pangkat N. 2 pangkat N. N itu kan yang sudah kita misalkan tadi. Lalu yang untuk MS ya 0,127 ke 0,254 itu berarti berapa kali? 2 kali kan? Kalau misalkan kita kalikan 2 0,127 hasilnya 0,254. Nah, berarti ini kan 2 kali. Berarti ini hasilnya sama dengan 2 kali kan? 2 pangkat N sama dengan 2. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 2? 2 pangkat 1. Iya, berarti N-nya itu sama dengan 1. N-nya berarti sama dengan 1. Oke. Udah, berarti kita udah mengetahui bahwa order reaksi dari order reaksi dari X, M dan Y gitu ya, kita simpulkan dengan M. M-nya itu tadi sama dengan berapa? Sama dengan 2. Sama dengan 2, dan N-nya itu sama dengan 1. Oke, beres. Nah, kalau misalkan ini cara order reaksi total, itu tinggal jumlahkan saja. 2 tambah 1 sama dengan 3. Itu untuk order reaksi total. Tapi di sini yang ditanyakan adalah order reaksinya ya. Beres, itu adalah untuk yang A. Sekarang kita lanjut ke konstanta laju. Oke. Nah, kita hapus dulu. Oke, kita mencari konstanta laju. Berarti yang ditanyakan adalah si K-nya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalkan kita ingin mencari konstanta laju kan K-nya. Berarti kan di sini V
V-nya udah kita tahu bahwa sama rumusnya. K sama dengan X-nya itu 2. Tadi ya yang sudah kita hitung tadi order reaksinya. Dan untuk Y order reaksinya adalah 1. Nah, untuk mencari K udah kita tinggal balik aja. Berarti si K itu sama dengan V per X. Order reaksinya itu 2 lalu Y. Nah, untuk V, untuk ini bebas kita mau ngambil data yang mana yang mau data nomor 1, data 2, data 3 dan seterusnya. Kita ambil data berapa tuh yang gampang? Udah yang ini aja lah, yang satu aja ya. Biar gampang gitu ya, 0,053. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini, berarti si V-nya itu berarti kita bisa hitung 0,053 dibagi X-nya itu 0,1 dikuadratkan, kan tadi 2 ya reaksinya, lalu Y-nya itu 0,5. Udah, kalau kayak gini tinggal kita hitung 0,053 dibagi 0,1 pangkat 2 lalu 0,5. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya itu kalau nggak salah adalah kalau misalkan kita hitung itu adalah sebesar 10,6 ya, 10,6. Berarti konstanta laju dari dari tabel ini gitu ya, dari yang tabel ini gitu, itu sama dengan 10,6 ampere S. Oke, ya. Oke. Konstanta laju udah kita ketemui, langsung ke yang ketiga langsung aja. Yaitu yang ketiga itu yang ditanyakan adalah laju awal berkurangnya X ketika konsentrasi X besar 0,3 lalu dan Y sebesar 0,4. Oke. Kita hapus dulu. Ini kita mencari yang C ya, yang C. Oh, ini nih. Ini udah aja biarin. Oke. K-nya kita udah ketahui 10,6. Kan yang ditanya kan si V-nya kan MS-nya. Berarti X-nya itu berapa? X-nya itu adalah X-nya itu tadi kita 0, tadi 0,3 ya, 0,3. 0,3 kuadrat dikali 0,4. Nah, langsung kita kalikan 10,6 dikali 0,3 pangkat 2 dikali 0,4. Berarti kalau misalkan kita hitung, teman-teman juga hitung, itu hasilnya adalah sekitar 0,3016 m per s per second. Nah, udah diketahui. Tadi order reaksinya udah kita ketahui. M-nya itu ada untuk X itu order reaksinya adalah sebesar 2, untuk Y itu adalah 1, lalu untuk konstanta lajunya adalah 10,6, lalu untuk laju awal berkurangnya X itu sama dengan 0,3016. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 kita harus bacakan dulu ya soalnya, bahwa nomor 3 itu adalah suatu sel volta terdiri atas elektroda Ag yang dicelupkan di dalam larutan Ag+ dan elektroda Zn yang dicelupkan dalam larutan Zn2+. Jika diketahui Ag+ plus E- elektron ya, menghasilkan Ag dengan E0-nya adalah plus 0,8 volt, lalu Zn2+ plus 2E- itu menghasilkan Zn, E0-nya adalah sama dengan min 0,76 volt. Tentukan anoda, katoda. Lalu yang B-nya adalah reaksi yang terjadi pada elektroda dan reaksi selnya. Lalu yang C itu adalah potensial sel. Lalu yang D-nya adalah notasi sel. Oke. Untuk kasus anoda dan katoda, ya, untuk anoda dan katoda kita mengetahui di sini. Oke. Kalau misalkan kita di sini aja ya, kalau misalkan kita lihat bahwa si Ag-nya itu ini itu kan plus 0,8 dan si E0-nya itu yang si Zn-nya itu adalah min 0,76.
kita mengetahui bahwa katoda itu angka yang paling besar itu menjadi katoda, ya. NO yang besar itu menjadi katoda, yang lebih kecil gitu itu menjadi anoda gitu, anoda. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menentukan anoda dan katodanya, kita lihat di sini mana yang lebih besar. AG itu kan sebesar plus 0,8, ZN adalah sebesar min 0,76. Otomatis yang jadi katodanya adalah si AG dan si yang jadi anodanya adalah si ZN-nya. Oke, udah langsung kita ketemuin bahwa katoda itu adalah si AG. Anodanya itu adalah ZN. Oke, itu untuk anoda dan katoda. Lalu untuk B adalah yang ditanyakan, kita lihat persoalannya dulu. Reaksi yang terjadi pada elektroda dan reaksi selnya. Nah, karena si katodanya ini adalah si E, anodanya si ZN, ya. Katoda itu kan secara kita teorinya itu sebagai pengikat elektron, ya, untuk mereduksi katoda itu. Nah, anoda itu adalah oksidasi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, misalkan di sini katoda, katoda kita lambangkan K aja ya biar gampang. Oke, ini AG plus E min AG. Itu berarti ini adalah sama dengan, berarti si A-nya itu adalah si ZN 2 plus 2 tron menghasilkan ZN. Nah, karena si Z ini anoda, nah pada sel volta itu harus dibalik. Si reaksinya harus dibalik. Asalnya Zn 2 plus 2 min menghasilkan Zn harus dibalik menjadi Zn 2 plus menjadi Zn, ya, menjadi Zn menghasilkan Zn 2 plus 2 min. Nah, ini jadi seperti ini dibalik. Oke, udah paham? Jadi ini kita hapus aja langsung. Ini jadi si ZN, ya, kering. Zn kan Zn 2 plus 2E. Nah, ini yang terjadi reaksinya, ya, katoda dan anoda. Jadi si Zn itu adalah menjadi oksidasi dan si Ag-nya itu menjadi reduksi. Nah, kalau ingin mencari reaksi sel, gampang. Kalau misalkan ingin mencari reaksi sel, ya udah kita tinggal eliminasi aja nih si E-nya itu gitu, ya. Kita eliminasi aja. Karena di sini E-nya itu syarat eliminasi kan harus sama nih, harus ada yang sama. Nah, si E-nya yang si Zn itu ada 2, sedangkan yang si Ag itu cuma 1. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah mengalihkan si Ag-nya dengan 2, lalu mengalihkan si 2E-nya mengalihkan menjadi 1 gitu, ya. Ini menjadi 2 per 1. Berarti ini hasilnya apa? 2Ag plus 2E min menghasilkan 2Ag. Nah, untuk si Zn sebagai anoda itu tetap Zn 2 plus 2E. Nah, setelah itu kalau kita ingin mencari reaksi sel, udah ini coret aja karena udah sama. Nah, oke. Maka reaksi sel yang terjadi adalah 2Ag. Berarti reaksi selnya adalah reaksi sel. Ini reaksi sel, ya. Reaksi sel 2Ag plus ditambah Zn menghasilkan 2Ag ditambah Zn 2 plus menghasilkan Zn 2 plus gini. Jadi reaksi selnya adalah 2Ag plus Zn menghasilkan 2Ag plus Zn 2 plus. Semoga bisa dipahami untuk yang B. Nah, selanjutnya adalah potensial sel. Kita hapus dulu, ya. Oke, skip. Oke, lanjut. Nah, untuk C itu kan ditanya potensial sel. Nah, potensial sel itu dapat dicari dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, E0 katodanya berapa? Plus 0,8 volt dikurangi dengan min 0,76. Jika min dengan min itu kan menghasilkan plus, kan, seperti operasi matematika, ya. Min jadi plus. Nah, maka 0,8 ditambah 0,76 akan menghasilkan
berapa? 1,56 volt. Oke, jadi potensial selnya adalah sebesar 1,56 volt. Nah, lalu untuk notasi sel, yang terakhir, notasi sel itu sebenarnya gampang. Jadi di sini anoda, jembatan garam, katoda. Nah, anoda, jembatan garam, katoda. Anodanya itu kita tuliskan menjadi logam, ya. Lalu di sini dari 1 gitu ya. Di itu ya, itu artinya di. Lalu ion, logam, ion, logam. Nah, ini si logam ion yang pertama itu anodanya ya. Untuk ion yang kedua, ion dan logam yang kedua itu menjadi katoda. Nah, maka kalau misalkan kita masukkan si anodanya itu yang logam itu adalah Zn ya, Zn. Oke, Zn. Lalu untuk ionnya adalah Zn2 plus. Nah, ionnya ion Zn2 plus gitu ya. Nah, berarti jembatan di, jadi ini dibacanya adalah Zn di anoda Zn2 plus, lalu di ion. Nah, ionnya itu adalah ion si untuk katoda itu kan ion dan logam. Ion si katodanya itu adalah Ag+. Lalu jembatan garam dengan salah. Ini harusnya salah. Ini adalah jembatan garamnya ya. Zn di ion Zn2 plus, jembatan garam Ag plus di logam Ag. Nah, bisa dilihat. Ini dia notasi selnya. Zn2 plus, jembatan garam Ag plus di Ag. Nah, jadi gampang ya kalau notasi sel itu anoda, jembatan garam, katoda. Logam, ion, logam. Logam ion untuk anoda yang pertama ini, lalu ion logamnya itu untuk katoda. Oke. Sip, selanjutnya kita ke nomor yang terakhir, nomor 4. Langsung saja. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor keempat ya. Di sini adalah disebutkan di sini bahwa sebuah sendok disepuh perak secara elektrolitik dalam larutan AgNO3 atau disebut juga perak nitrat. Nah, di sini ditanyakan adalah buatlah diagram untuk proses tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika 0,884 gram Ag diendapkan pada sendok dengan arus tetap 18,5 mA, berapa lamakah waktu dalam menit elektrolisis berlangsung? Nah, di sini jadi kita disuruh untuk menggambar diagramnya ya. Berarti gambar si itunya ya. Apa sih larutannya dan juga yang menjadi wadah larutannya. Oke. Dari sini kita harus mengetahui konsep elektrolisis. Bahwa kalau misalkan untuk katoda itu kan jadi untuk katoda itu kalau misalkan selain golongan A, golongan 2A dan juga golongan 2A, golongan 2A, AL, MN kalau nggak salah ya, golongan 2A, AL dan MN itu yang jadi katodanya itu adalah larutannya yang larutan apa sih, larutan H2O-nya yang tereduksi. Nah, kalau misalkan kation lain itu yang jadi apa sih yang namanya teh? Yang jadi kationnya itu adalah reduksinya gitu. Jadi si kation plusnya yang tereduksi, si kation plusnya. Nah, kalau misalkan untuk golongan 2A, AL dan MN itu E0-nya yang tereduksi. Jadi si H2O-nya yang tereduksi. Kan di sini yang disebutkan adalah apa nih? Di sini gini aja. Secara singkatnya itu yang E0 reduksi Ag itu lebih besar dari H2O. Kenapa H2O? Karena di sini disebutkan bahwa larutan kan di sini larutan AgNO3. Kita langsung gambarkan saja di sini. Kita langsung gambarkan saja di sini. Misalkan di sini ada wadah nih. Kurang gede. Oke. Di sini misalkan. Di sini ada wadah.
Kelihatan nggak? Oke, kalian lihat teman-teman. Nah di sini ada wadahnya. Di sini ada sumber arusnya. Mengapa diperlukan sumber arus? Karena kan di sini reaksi elektrolisis, bahwa elektrolisis itu adalah reaksi yang tidak spontan, maka harus ada sumbernya gitu. Di sini misalkan baterai, positif dan negatif. Nah di sini itu, nanti di sini cairan ya, cairannya. Nah ini misalkan untuk ini, dan ini untuk si AG-nya, dan ini untuk si sendoknya. Kita gambar aja langsung sendok ya. Kita gambar langsung sendok aja di sini. Langsung gambar sendok. Kira-kira seperti ini sendok ya. Oke. Kita coba lihat dulu soalnya. Sendok disepuh perak secara elektronilitik dalam larutan AgNO3. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari gambar tersebut gitu ya, di sini ada larutan, di sini ada H2O, di sini ada Ag+ dan NO3-. Karena AgNO3 itu dengan Ag+ tambah NO3-. Nah. Oke. Nah, reaksi yang terjadi di sini adalah sendok ini, kita misalkan sendok itu misalkan terbuat dari besi Fe. Di sini adalah Ag-nya. Ag-nya ini gambarnya. Fe ini, si sendoknya ini, itu sebagai si katodanya. Ya. Mengapa katoda? Karena di sini si katodanya itu kan kalau misalnya di elektrolisis kan itu min ya. Berarti kan yang banyak elektronnya itu kan di Fe-nya gitu. Yang kebanyakan, bukan kebanyakan ya, yang paling banyak itu di si Fe. Jadi di sendoknya. Berarti ini sebagai katodanya, si Fe-nya itu si sendoknya. Nah, lalu si Ag-nya itu sebagai apa? Sebagai anodanya gitu. Nah, dengan larutan elektrolisisnya adalah AgNO3. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mereaksi selnya gitu ya, kalau misalkan kita direaksikan selnya gitu ya, bahwa katoda Fe, bahwa katoda itu si sendoknya Fe. Nah, itu bisa kita tuliskan menjadi Ag ya, Ag ya. Ag plus, bahwa ini sebagai aquos, lalu ini menghasilkan apa? Menghasilkan D+ elektron. Menghasilkan apa? Menghasilkan Ag sebagai yang solidnya gitu, endapannya, Ag si endapannya, Ag solid. Sedangkan si anodanya, yaitu yang merupakan Ag, karena kan si katodanya itu kan menarik ionnya itu gitu, si ionnya itu gitu ke atas gitu. Nah, lalu si anodanya itu kan Ag, si Ag-nya nih, udahlah nggak usah ditulis aja gitu. Berarti sama dengan Ag si endapannya S ditambah beraksi menjadi Ag plus ditambah elektron. Yes. Nah, Ag-nya itu berarti sebagai aqua. Nah, kalau misalkan kita mereaksikan selnya, ini dikalikan ini udah beres, tek habis itu yang habis berarti ini sama dengan Ag, reaksi selnya itu adalah Ag plus ditambah Ag ya, bukan salah. Ini adalah kalau misalkan kita reaksikan menjadi reaksi Ag yang seperti Ag solid menjadi Ag yang Ag solid endapan anoda dan Ag solid sebagai endapannya itu sebagai katoda. Nah, mungkin seperti ini reaksi selnya. Jelas sampai sini? Jadi mungkin secara lengkapnya ini seperti ini. Ya, ini diagramnya.
Berarti arusnya itu dari sini, dari si AG ke sini, langsung muter lagi, balik lagi ke sini. Nah, muter gitu. Oke. Itu adalah diagramnya. Yang kedua adalah kita akan mencari waktu yang dibutuhkan dari 0,884 gram AG diendapkan pada sendok dengan arus tetap 18,5 mA. Oke, langsung. Sebentar. Nah, pada nomor B kita dapat mengetahui bahwa ARAG ya, yang misalkan kita lihat di tabel periodik yaitu sebesar 108 ya, itu ARAG-nya. Lalu untuk I gitu ya, I-nya itu arusnya yaitu adalah di sini disebutkan sebagai 18,5 mA. Nah, untuk masanya gitu ya, untuk masanya yaitu sebesar 0,084 gram. Nah, untuk miliampere ini kita rubah ke ampere dulu ya. Kalau misalkan kita rubah menjadi 0,0185 ampere. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu waktunya. Nah, oke. Langsung aja di sini. Jawab. Nah, rumus umumnya itu adalah, kalau misalkan kita melihat bahwa rumus umumnya adalah W sama dengan ME, muatan elektronnya, dikalikan I, arusnya, dikalikan T, dibagi dengan 96.500. Nah, berarti yang di sini yang harus dicari apa? Si ME-nya kan? ME itu bisa kita dapatkan dengan cara, kan si AG-nya kan? Si AG-nya itu kan ya. Si AG-nya kan yang masanya itu ya. Berarti si muatan elektron AG-nya. Nah, muatan elektron AG itu bisa kita cari menggunakan apa? Menggunakan AR dibagi dengan bilangan Bilox, bilangan oksidasi dari si AG-nya, Bilox AG. Nah, ingat lagi kalau misalkan kita untuk mencari Bilox AG, nah, bahwa AgNO3 itu ya, AgNO3 N-nya itu kan plus 5 ya. Kita mengetahui bahwa Bilox N itu adalah plus 5. Untuk O itu kan min 2 karena di sini ada 3, maka min 2 dikali 3 berarti sama dengan min 6, sama dengan 0. Nah, Bilox untuk AgNO3 itu kan 0. Nah, maka plus 5 min 6 yang menghasilkan min 0 itu harus ditambah berapa? Harus ditambah 1. Nah, maka untuk Bilox AG itu sama dengan 1. Nah, maka AR plus Bilox AG berarti sama dengan 108 dibagikan 1. Maka muatan elektron dari AG itu adalah 108, sebanyak 108. Langsung kita masukkan karena muatan elektron diketahui bahwa langsung ME-nya ada 108 dikalikan dengan arusnya 0,0185 ampere dikalikan waktunya belum diketahui ya. Atau kita hapus dulu lah di sini. Kita hapus dulu di sini agar tidak 96.500 sini ya. Nah, sini biar kelihatan. Di sini W-nya, oke, dari W-nya dulu 0,084 gram. Lalu ME-nya itu tadi udah kita hitung 108. Oke, 108 nih. 108. Lalu dikalikan arusnya 0,0185 dikalikan waktu T misalkan. Lalu 96.000 bagi 96.000. Udah tinggal kita kali silang 0,084 dikalikan 96.500 lalu yang ini 108 dikalikan 0,085 T dikalikan 1. Udah kali silang. Tapi di sini sama dengan 0,084 dikalikan dengan 96.500. Nah, 96.500 tar 96.500 sama dengan 108 dikalikan 0,0185. Silakan. Nanti tinggal kita kalikan didapatkan hasilnya untuk 0,084 kali 96.500 itu adalah sebesar 8.106 sama dengan untuk 108 dikalikan 0,0185 didapatkan hasilnya 19,98.
T-nya jangan lupa karena kita harus mencari si T-nya. Langsung ini kita bagi aja. 8.106 dibagi 19,98. Gitu, 19,98. Maka didapatkan hasilnya sekitar 405. Nah, sekitar 405. Nah, karena di sini kan dalam detik ya, 405 detik kan. Nah, karena yang ditanyakan adalah sebagai menit, maka 405 detik kita konversi ke menit. Sekitar berapa? Sekitar kalau misalkan kita hitung adalah sebesar 6,75 menit. 6,75 menit. Dapat hasilnya 6,75 menit. Oke, di sini. Ini perhitungannya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.